Tasya Dewi Febiana, perwakilan dari kelompok 1, menjelaskan tentang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang beranggotakan Vela Sufa Kurnia, Nini Safitri, saya sendiri Tasya Dewi Febiana, Fatimah, Marta Anggraini, dan Putri Wulan Mailani. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru yang berlangsung kurang lebih 14 hari. ISPA mengenai struktur saluran di atas laring, tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai bagian saluran atas dan bawah secara stimulan atau berurutan. ISPA adalah penyakit yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran pernafasan, mulai dari hidung hingga alveoli, termasuk jaringan adneksanya yang seperti virus, sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ISPA adalah suatu tanda dan gejala akut akibat infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernafasan atau struktur yang berhubungan dengan pernafasan yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Yang kedua ada etiologi. Etiologi ISPA terdiri dari 300 jenis bakteri, virus, dan rickettsia. Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah dari genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Virus penyebab ISPA antara lain adalah golongan Myxovirus, Adenovirus, Coronavirus, Picornavirus, Mycoplasma, herpes virus, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala dibedakan menjadi 3, yaitu ada gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Yang pertama ada gejala ringan. Seorang anak dinyatakan menderita ISPA ringan jika ditemukan 1 atau lebih gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama ada batuk, kemudian serak. Serak itu yaitu anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara, misal pada waktu berbicara atau menangis. Yang ketiga ada pilek. Yang keempat ada panas atau demam dengan suhu lebih dari 37 derajat atau jika dahi anak diraba terasa panas. Kemudian ada gejala sedang. Seorang anak dinyatakan menderita ISPA sedang jika dijumpai gejala disertai atau lebih dari gejala-gejala berikut. Yang pertama, pernafasan lebih dari 50 kali per menit pada anak yang berumur kurang dari 1 tahun atau lebih dari 40 kali per menit pada anak yang berumur 1 tahun atau lebih. Yang kedua, suhu lebih dari 39 derajat. Dapat diukur dengan termometer. Yang ketiga ada tenggorokan berwarna merah atau sering disebut radang. Yang keempat timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai campak. Yang kelima telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga. Yang keenam pernafasan berbunyi mengorok atau mendengkur. Yang ketujuh pernafasan berbunyi menciut-ciut. Yang terakhir ada gejala ISPA berat. Seorang anak dinyatakan menderita ISPA berat jika dijumpai gejala-gejala ISPA ringan dan ISPA sedang disertai 1 atau lebih gejala-gejala berikut. Yang pertama, bibir atau kulit membiru. Yang kedua, lubang hidung kembang kempis pada waktu bernafas. Yang ketiga, anak tidak sadar atau kesadaran menurun. Yang keempat, pernafasan berbunyi seperti orang mengorok dan anak tampak gelisah. Yang kelima, sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernafas.
Yang keenam, nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba. Dan yang terakhir, tenggorokan berwarna merah. Yang keempat, patofisiologi. Perjalanan klinis penyakit PA dimulai dengan interaksinya virus dengan maksudnya virus sebagai antigen ke saluran pernafasan akan menyebabkan sila yang terdapat pada permukaan saluran nafas bergerak ke atas mendorong virus ke arah faring atau dengan suatu rangkupan refleks spasmus oleh lari. Jika refleks tersebut gagal, maka virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernafasan. Iritasi kulit pada kedua lapisan tersebut menyebabkan timbulnya batuk kering atau sleep. Kerusakan struktur lapisan dinding saluran pernafasan menyebabkan kenaikan aktivitas kelenjar mukus yang banyak terdapat pada dinding saluran pernafasan, sehingga terjadi pengeluaran cairan mukosa yang melebihi normal. Rangkaian cairan tersebut menyebabkan gejala batuk, sehingga pada tahap awal gejala ISPA yang sangat menonjol adalah batuk. Adanya infeksi virus merupakan predisposisi terjadi infeksi sekunder bakteri. Akibat infeksi tersebut terjadi kerusakan mekanisme mucosiloris yang merupakan mekanisme pelindungan pada saluran pernafasan, sehingga memudahkan infeksi bakteri-bakteri patogen yang terdapat pada saluran pernafasan atas seperti Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus menyerang mukosa yang rusak. Infeksi sekunder bakteri tersebut menyebabkan sekresi pus berlebihan atau bertambah banyak, dapat menyambat saluran nafas dan juga dapat menyebabkan batuk. Motif infeksi bakteri dapat dipermudah dengan adanya faktor-faktor seperti dinding dan malnutrisi. Suatu menyebutkan bahwa dengan adanya suatu sarangan infeksi virus pada saluran nafas dapat menimbulkan gangguan gizi akut pada bayi dan anak. Virus yang menyerang saluran nafas atas dapat menyebar ke tempat-tempat yang lain di dalam tubuh sehingga menyebabkan kejang. Demam dan dapat menyebar ke saluran nafas bawah, sehingga bakteri-bakteri yang bisa hanya menemukan dalam saluran pernafasan akan menginfeksi paru-paru sehingga menyebabkan pneumonia bakteri. Terjadinya infeksi antara bakteri dan flora normal dan saluran nafas. Infeksi oleh bakteri virus di jamur dapat berubah pola kolonisasi bakteri. Timbul mekanisme pertahanan pada jalan nafas seperti filtrasi udara, inspirasi, hidung ke hidung, refleks batuk, refleks epiglotis, pembersihan mukosiliar, dan fagositosis. Karena penurunannya daya tahan tubuh penderita, maka bakteri patogen dapat mendapati mekanisme sistem pertahanan tersebut. Akibatnya terjadi invasi di daerah-daerah saluran pernafasan atas maupun bawah. Selanjutnya, Kak. Pathway-nya infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Pemeriksaan penunjang kultur tenggorok dapat dilakukan untuk mengidentifikasi organisme yang menyebabkan pharyngitis. Biopsi. Produksi biopsi mencakup tindakan mengaksisi sejumlah kedel jaring tubuh dilakukan untuk
mengingatkan pemeriksaan sel dari Fari dan rongga hidup. Dalam tindakan ini mungkin saja pasien mendapatkan anestesi lokal, tropikal atau minum, tergantung pada tempat prosedur dilakukan. Pemeriksaan pencitraan termasuk dalam pemeriksaan sinar X jaringan lunak CT scan, pemeriksaan dengan zat kontras dan MRI atau pencitraan resonansi magnetik. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan sebagai bagian integral dari pemeriksaan diagnostik untuk menentukan keluasan infeksi pada sinusitis atau pertumbuhan tumor dalam kasus tumor. Selanjutnya, Pak. Yaitu penata laksanaan medis, support, meningkatkan daya tahan tubuh supaya nutrisi yang adekuat, pemberian multivitamin. 2. Antibiotik. Ada beberapa antibiotiknya, yang A. Idealnya berdasarkan jenis kuman penyebab. B. Utama ditujukan pada pneumonia, influenza, dan alveolus. C. Pneumonia rawat jalan yaitu cotrimoxazole 1 mg, amoxicillin 3,5 cm, ampicillin 500 mg, 3 tabloid atau X bungkus 3 kali sehari 8 jam, penicillin 1 mg. Yang D. Pneumonia berat yaitu benzil penicillin 1 mg, Matamicin 100 mg, 3 tabloid X bungkus 3 kali bungkus 3 kali sehari 8 jam. Antibiotik baru lain yaitu cefalosporin 3,5 sendok teh, quinolone 5 mg, dan lain-lain. F. Beri obat penurun panas seperti paracetamol 500 mg, acetaminophen 3,5 sendok teh. Jika dalam 2 hari anak diberikan antibiotik, tetap setengah ganti antibiotik atau dan jika anak membaik, teruskan antibiotik 12 sampai 3 hari. Kemudian ada keperawatan. Keperawatan yang pertama ada pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Pengkajian dilakukan dengan cara berurutan. Perawat harus mengetahui data aktual apa yang diperoleh, faktor resiko yang penting, keadaan potensial mengancam pasien, dan lain-lain. Tujuan pengkajian adalah untuk mengumpulkan informasi dan membuat data dasar pasien. Pengkajian dilakukan saat pasien masuk instansi pelayanan kesehatan. Data yang diperoleh sangat berguna untuk menentukan tahap selanjutnya dalam proses keperawatan. Pengumpulan data pasien dapat dilakukan dengan cara A. Anamnesis atau wawancara, B. Observasi, C. Pemeriksaan fisik, dan D. Pemeriksaan penunjang atau diagnostik. Kemudian ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinik tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. Sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat. Diagnosa keperawatan terbagi atas A. Diagnosa keperawatan aktual. Suatu diagnosis aktual menggambarkan respon manusia terhadap kondisi kesehatan.
atau proses kehidupan yang benar nyata pada individu, kelompok, atau komunitas. Yang B, diagnosa keperawatan promosi kesehatan. Penilaian klinis tentang motivasi dan keinginan individu, keluarga, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan potensial kesehatan manusia. C, diagnosa keperawatan resiko. Kerentanan terutama sebagai akibat dari paparan terhadap faktor-faktor yang meningkatkan peluang kecelakaan atau kehilangan. Kemudian D, diagnosa keperawatan sindrom. Penilaian klinis menjelaskan kelompok khusus diagnosa keperawatan yang terjadi bersama dan paling tepat dihadapi secara bersama-sama dan melalui intervensi yang serupa. Kemudian ada rencana intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan, ketidakefektifan jalan nafas yang berhubungan dengan peningkatan jumlah sikret. Tujuan dan kriteria hasil meliputi tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, jalan nafas menjadi efektif. Kriteria hasil berupa 1, menyatakan atau menunjukkan hilangnya dyspnea. Kedua, mempertahankan jalan nafas paten dengan bunyi nafas bersih. Ketiga, mengeluarkan sikrit tanpa kesulitan. Keempat, menunjukkan perilaku untuk memperbaiki atau mempertahankan bersihan jalan nafas. Kemudian ada rencana asuhan keperawatan yang berisi intervensi dan rasional. Intervensi. Yang pertama, kaji data tanda-tanda vital dan auskultasi bunyi napas. 2. Berikan pasien untuk posisi yang nyaman dengan posisi semi-flower. Ketiga, pertahankan lingkungan yang nyaman. 4. Tingkatkan masukan cairan dengan memberi air hangat. 5. Dorong atau bantu latihan nafas dalam atau batuk efektif. 6. Kolaborasi dalam pemberian obat dan humidifikasi seperti nebulizer. Kemudian ada rasional. 1. Beberapa derajat spasme bronkus terjadi dengan obstruksi jalan nafas. Kedua, peninggian kepala tempat tidur mempermudah fungsi pernafasan. 3. Pencetus tipe reaksi alergi pernafasan yang dapat men-trigger episode akut. 4. Membantu mempermudah pengeluaran sikrit. 5. Memberikan cara untuk mengatasi dan mengontrol dyspnea dan mengeluarkan sikrit. 6. Menurunkan kekentalan sikrit dan mengeluarkan sikrit. Kemudian ada diagnosa yang kedua, hipertermik berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh. Tujuan dan kriteria hasil. Tujuan berupa setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, suhu tubuh kembali normal. Kriteria hasil yang didapat tanda-tanda vital atau TTV dalam batas normal. Yang pertama, TD ada 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhu 37,00 derajat Celcius atau normal. Kemudian rencana asuhan keperawatan yang intervensi. 1. Kaji atau pantau TTV. 2. Berikan kompres hangat. 3. Anjurkan klien untuk memperbanyak minum air putih. 4. Kolaborasi dalam pemberian obat. Kemudian yang rasional. 1. Perubahan TTV dalam rentang abnormal, mengidentifikasi adanya respon tubuh. Kedua, terjadinya vasodilatasi sehingga suhu tubuh cepat kembali normal. Ketiga, mencegah terjadinya kekurangan cairan karena dehidrasi. 4. Pemberian terapi mempercepat proses penyembuhan. Kemudian diagnosa yang ketiga,
Nyeri akut berhubungan dengan inflamasi pada membran mukosa faring dan tonsil. Tujuan dan kriteria hasil. Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, nyeri hilang atau berkurang. Kriteria hasil yang didapat: 1. Tampak rileks dan tidur atau istirahat dengan baik. 2. Melaporkan nyeri hilang atau terkontrol. 3. Berpartisipasi dalam aktivitas yang diinginkan. Kemudian intervensi yang berisi: 1. Tanyakan pasien tentang nyeri. Tentukan karakteristik nyeri. 2. Kaji pernyataan verbal dan nonverbal nyeri pasien. 3. Evaluasi keefektifan pemberian obat. 4. Berikan tindakan kenyamanan, ubah posisi, pijat punggung, dan lain-lain. 5. Berikan lingkungan tenang. 6. Kolaborasi berupa berikan analgenik rutin. Kemudian yang selanjutnya ada rasional yang berisi membantu dalam evaluasi gejalanya kanker dan dapat melibatkan visceral saraf atau jaringan tulang. Kedua, ketidaksesuaian antara verbal dan nonverbal yang menunjukkan derajat nyeri. Ketiga, memberikan obat berdasarkan aturan. 4. Meningkatkan relaksasi dan pengalihan perhatian. 5. Penurunan stres menghemat energi. 6. Mempertahankan kadar obat menghindari puncak periode nyeri. 4. Ketidakbiasaan pola nafas. Tujuannya setelah dilakukan beliin dah salah. Iya, lanjut. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan observasi bronkospasme pada dinding bronkus. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam pola nafas kembali efektif. Kriteria hasil: 1. Pola nafas efektif. 2. Bunyi nafas normal tidak kembali. 3. Batuk berkurang. 1. Kaji frekuensi kedalaman, pernapasan dan ekspansi dada. 2. Auskultasi bunyi nafas. 3. Tingkatan kepala dan batuk mengubah posisi. 4. Kolaborasi pemberian oksigen. Rasionalnya: pernapasan bervariasi tergantung derajat gagal nafas. 2. Ronci dan menggigil menyertai obstruksi jalan nafas. 3. Memudahkan dalam ekspansi paru dan pernapasan. 4. Memaksimal pernapasan dan penurunan kerja nafas. Yang terakhir, yang kelima, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan intake inadekuat, penurunan nafsu makan, nyeri menelan. Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, pasien akan menentukan perbaikan nutrisi. Kriteria hasil: tidak tampak mual muntah. 2. Peningkatan pengacapan dan menelan. 3. Nafsu makan meningkat. Selanjutnya, 1. Kaji kebiasaan diet, evaluasi berat badan dan ukuran tubuh, okultasi bising usus. 3. Berikan makanan dalam jumlah kecil dan dalam waktu sering dan teratur. 4. Anjurkan perawatan oral dan cara mengeluarkan sekret. Selanjutnya, pasien distres, pernapasan akut, sering anoglosia karena dyspnea, produksi sputum dan obat-obatan. 2. Membantu dalam menentukan respon untuk makan atau perkembangan komplikasi.
3. Meningkatkan proses perencanaan dan toleransi pasien terhadap nutrisi yang diberikan dan dapat meningkatkan kerjasama pasien saat makan. 4. Rasa tak enak, bau, dan penampilan dalam mencegah utama terhadap nafsu makan dan dapat membuat mual dan muntah dengan meningkatkan kualitas nafas. Yang terakhir, selanjutnya Kak, antusias berhubungan dengan perkembangan penyakit dan pembahasan status kesehatan. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, ansietas hilang atau berkurang. Katanya hasil, 1. Tanpa rileks, klien dapat beristirahat. 2. 3. Dapat bekerja sama dan program terapi. Selanjutnya, evaluasi tingkat pemahaman pasien atau orang terdekat tentang diagnosa. 2. Akui rasa takut permasalahan pasien dan dorong untuk mengekspresikan perasaan. 3. Kalibrasi pasien atau orang terdekat dalam merencanakan keperawatan. Dan selanjutnya, pemahaman persepsi mengikat kesusunan tekanan keperawatan individu dan memberikan informasi. 2. Memberikan waktu untuk mengidentifikasi perasaan. 3. Dapat memperbaiki perasaan kotor. Selanjutnya Kak, terima kasih. Kalau salah ada kata, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Angri ini izin bertanya, bagaimana cara mencegah ISPA pada anak? Terima kasih. Baik, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kopinya. Di sini saya izin bertanya, apakah penyakit ISPA bisa dikarenakan penyakit berbahaya yang dijelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab yuk. Ya, mencoba. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Marta dan Mbak Vela. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marta. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mencegah ISPA pada anak? Cara mencegah ISPA pada anak dapat dilakukan dengan hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Kedua, ingatkan anak untuk mencuci tangan secara rutin, terutama setelah beraktivitas di luar rumah, menyentuh benda kotor sehabis buang air kecil maupun besar, dan sebelum makan. Kemudian, ajari anak untuk selalu menutup hidung saat batuk dan bersin. Kemudian, hindari berbagai mainan, peralatan makan, atau handuk dengan orang lain yang sedang sakit. Lalu rutin bersihkan rumah dan benda-benda yang ada di kamar anak seperti spray, selimut, dan mainan. Bagaimana Mbak Marta? Apakah penjelasan dari saya dapat diterima? Diterima Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Kak. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vela, yaitu pertanyaannya, apakah penyakit ISPA dapat dikatakan penyakit berbahaya? Dapat dikatakan, menurut saya itu dikatakan cukup berbahaya ya Kak, karena di Indonesia sendiri ISPA merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung
dan penyakit TBC. Jadi dapat dikategorikan sebagai penyakit berbahaya karena termasuk golongan penyebab kematian yang paling banyak di Indonesia. Bagaimana Kak Vela? Apakah penjelasan dari saya dapat diterima? Terima kasih. Baik, saya akhiri presentasi dan diskusi tanya jawab. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan dari kelompok kami, saya aturkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.